Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Wulandari Ferdinansyah, Novita Larasari, Putri Amalia, dan Loli Sagitari. Di sini kami akan mengedukasikan tentang penyakit asma pada anak. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa itu asma. Asma adalah penyakit kronis saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas yang menyebabkan sesak napas, batuk, napas berbunyi mengi, dan dada terasa berat. Penyebab dan faktor pencetus asma. Yang pertama ada alergen atau alergi, seperti alergi pada debu, bulu binatang, serbuk sari, infeksi saluran napas seperti flu, pilek, lalu aktivitas fisik berlebihan, perubahan cuaca yang kadang hujan kadang panas, dan yang paling utama penyebab asma yaitu asap rokok, polusi udara, bau menyengat. Anak bisa menjadi perokok pasif karena orang tuanya merokok atau lingkungan sekitarnya. Nah, kita harus tahu nih, gejala-gejala yang dialami anak pada penyakit asma. Gejalanya ada batuk yang tidak kunjung sembuh, terutama malam atau dini hari. Lalu napas berbunyi mengi saat bernapas. Sesak napas terlihat saat anak menarik napas. Dada anak terasa berat atau sakit sehingga kadang anak sering rewel dan merengek ketika sudah merasakan sakit tersebut. Dan anak tampak lelah, sulit bermain atau beraktivitas seperti biasanya. Baik, sekarang kita masuk ke tahap asuhan keperawatan pada anak dengan asma. Pertama, pengkajian keperawatan. Riwayat serangan asma, frekuensi, pencetus, dan gejala. Pemeriksaan fisik, pernapasan cepat, retraksi otot dada, bunyi napas mengi. Tidak lupa pola tidur, pola makan, dan aktivitas harus dikaji juga. Pemeriksaan saturasi oksigen dan penggunaan inhaler atau obat sebelumnya. Asuhan keperawatan yang kedua adalah bagian diagnosa. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul. Ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan obstruksi jalan napas. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan akumulasi sekret. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelelahan akibat hipoksia. Cemas anak dan orang tua berhubungan dengan kondisi akut anak. Kurangnya pengetahuan keluarga tentang penata laksanaan asma. Lalu tahap intervensi keperawatan. Monitoring respirasi, observasi frekuensi dan usaha napas. Pantau penggunaan otot bantu napas. Monitor SPO secara berkala. Pemberian posisi. Posisikan anak dengan posisi semivolar untuk mempermudah napas. Manajemen jalan napas. Berikan terapi nebulisasi sesuai indikasi. Ajarkan teknik batuk efektif dan pernapasan dalam. Berikan cairan yang cukup untuk membantu pengenceran sekret. Pendidikan kesehatan. Edukasi penggunaan inhaler atau spacer dengan benar. Hindari faktor pencetus di lingkungan rumah. Ajarkan tanda-tanda peringatan serangan asma. Dukungan psikologis. Berikan dukungan emosional kepada anak dan orang tua. Libatkan keluarga dalam perawatan. Keempat, evaluasi keperawatan. Anak menunjukkan pola napas yang efektif. Jalan napas bebas sekret. Tidak ada serangan asma selama masa perawatan. Keluarga memahami cara penanganan dan pencegahan asma. Pencegahan serangan asma. Hindari paparan asap rokok dan polusi. Gunakan masker saat cuaca dingin atau berdebu. Rutin kontrol ke fasilitas kesehatan. Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan.